Tiga. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah bersama dengan teman kita hari ini yang akan menjadi narasumber, yaitu Najla. Hai. Oke, jangan berisik. Oke, kita mulai dengan Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Oke, Najla, ini pertanyaan pertamanya. Seberapa besar pengaruh budaya barat atau global culture terhadap gaya hidup kamu dalam membeli barang? Jujur sebenarnya kayak berpengaruh banget ya, apalagi tuh sekarang di TikTok tuh kayak banyak banget seliweran barangnya, jadi kayak beli nggak ya, terus kayak apalagi kalau misalnya nih aku mau beli satu barang, terus kayak otomatis kan nyari rekomendasi dulu kan di TikTok. Nah terus ternyata TikTok tuh kayak ngasih rekomendasinya orang-orangnya barangnya kayak yang aduh dia tuh bagus, tapi sebenarnya tuh kayak harganya tuh gak make sense gitu, tapi kayak walaupun emang kayak kualitasnya biasa aja. Terus habis itu mungkin karena dia juga brand besar, jadi kayak otomatis aku kayak terkadang suka sedikit terpengaruh karena kayak aduh ini kan dia barangnya lagi ngetren, terus kayak masa iya gak beli gitu. Betul, kayak takut ketinggalan gitu ya. Iya. Fear of missing out. Betul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan keduanya, menurut Najla, apakah globalisasi itu bisa bikin batas kebutuhan dan keinginan tuh jadi semakin kabur? Jujur iya banget. Misalnya kita mau beli satu barang, misalnya kayak sekarang nih yearbook, misalnya aku bisa cuma mau beli celana, terus habis itu ternyata di yang lain-lain tuh malah kayak munculnya banyak banget yang kayak barangnya yang kayak lucu-lucu, kayak bajunya kayak lucu, terus aksesorisnya yang kayak lucu-lucu gitu, dan apalagi itu nyambung sama tema yearbooknya. Jadi kayak yang otomatis tuh kayak aduh beli gaya, jadi kayak malah harusnya belinya cuma satu, tapi ini belinya jadi 3 atau enggak 4 barang gitu. Karena Jadi ngeliatnya kayak cocok. Iya gitu kayak ya. cocok, terus kayak masuk aja lah, orang dia lucu barangnya Iya, gitu. padahal perlunya cuma si celana Iya, aja. terus orang-orang pada pakai itu, jadi kayak FOMO gitu. FOMO lagi ya. Iya. Oke, ini aku pada pertanyaan terakhir. Nah, ini menurut Najla lagi, apa dampak jangka panjang konsumtif terhadap kondisi finansial anak muda? Nah, ini anak mudanya nih anak sekolah, anak yang baru fresh graduate, atau remaja- anak yang remaja gitu. remaja kayak kita. Dari ya SMA sampai kuliah-kuliah oh iya. Ada merasa Oh iya. Nih, Begetan. kalau pertama, kalau misalnya yang anak muda kayak kita sekolah, kan iya SMA gitu, itu kan kita belum punya pekerjaan. Ya bisa sih part time, tapi kayak dengan waktu school yang kayak 1 hari penuh, itu kita gak mungkin buat part time kan, apalagi kalau Sabtu Minggu udah pasti sama nugas. Jadi kayak bisa, kalau misalnya emang kayak kalau bisa itu diatur lagi penggunaan uangnya buat beli barang yang sebenarnya tuh itu gak perlu, cuman kayak ya kita mau karena orang-orang pakai, terus kayak emang lagi ngetren aja. Karena kalau misalnya jangka panjangnya ya otomatis kalau kita beli barangnya apa aja semuanya dibeli, ya kita berarti kayak otomatis gak punya tabungan gitu kan. Jadi kayak ya apalagi kita belum kerja, kita mau minta uang sama siapa lagi kalau bukan sama orang tua. Kalau misalnya kita nggak punya uang, orang tua kita nggak punya uang, jadi kayak ya sama-sama nggak punya uang, kita nggak punya pendapatan lagi. Terus kalau misalnya orang-orang yang kayak kuliah itu kan kebanyakan kayak ada yang part-time gitu kan. iya gitu. Jadi kayak pendapatan mereka tuh ada yang dia ada hasil sendiri, sama dia tuh dikasih sama orang tuanya uang, kayak uang sakunya dia buat kuliah, buat ngekos segala macam. Nah kalau misalnya kayak gitu itu sebenarnya tinggal diatur aja main uangnya. Boleh kayak beli barang yang kayak gitu, karena ya kita kan udah punya penghasilan, cuman dibatasin lagi aja. Soalnya kayak uang tuh kalau misalnya kita nggak pintar-pintar simpannya, uangnya juga bisa hilang gitu. Terus apalagi sekarang kalau misalnya globalisasi itu kan kita kayak bisa buat beli sahamnya juga lebih gampang, atau kayak kita bisa ngelakuin reksadana, jadi ya bisa aja kita nge-saving uang dari situ. Jadi globalisasi dia bisa bikin uang kita habis dan bikin uang kita bertambah gitu deh. Ya jadi intinya tuh kalau misalnya kita nggak manage, intinya uang kita habis gitu Iya. ya. Terlepas kita punya penghasilan atau enggak. Iya, betul. Iya. Makanya reksadana guys, investasi. Oke. Lihat sini.
Oke, makasih banyak Najla udah bersedia untuk diwawancara pada hari Selasa yang cerah ini. Oke, dadah semuanya.